Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Randy dalam Salima Podcast di program Mahar Madrasah Keluarga. Karena membangun keluarga butuh ilmu. Sah? Sah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana jodohnya sudah kelihatan? Mudah-mudahan semakin terang ya. Kelihatan udah. Kayak bulan aja mas. Oke, seperti biasa kita udah bersama dengan Ustadz Muhammad Nur Sobah. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah atas doa semuanya. Gimana mas Randy kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Masya Allah. Tertular dari Ustadz ini Masya kebaikannya. Allah. Semoga demikian. Di sekitar orang baik itu insya Allah kita jadi baik. Mudah-mudahan ya. Itu harapan kita semua. Amin, amin, amin. Semoga juga teman-teman yang nonton di rumah jadi baik juga mudah-mudahan. Ada pertanyaan Ustadz dari netizen. Ya. Jadi mengingatkan juga buat teman-teman yang pengen bertanya bagaimana caranya. Caranya adalah dengan mengunjungi Instagram kami di maharofficial.id dan di bio ada link yang bisa diklik untuk ke form. Silakan bertanya di situ mengenai keluarga maupun dari persiapan berkeluarga maupun hingga dalam membangun keluarga itu sendiri. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya kami baca dan insya Allah akan dijawab langsung oleh Ustadz Nur Sobah. Oke, langsung ke pertanyaan kita pada video ini. Gini pertanyaan Ustadz. Bagaimana jika kita dijodohkan, Ya. tetapi kita tidak merasa seret terhadap pasangan sehingga menyebabkan nikah yang terpaksa? Ini sudah nikah tuh belum ya? Nah ini Jadi nikah atau kepaksa nikah jadinya ya? mungkin bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Baik baik. Kita jawab dari dua sisi. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua kita khusnudzonnya. Orang tua itu selalu menginginkan yang terbaik. Kita khusnudzonnya demikian. Tetapi juga dari satu sisi ya, saya menasihatkan diri sebagai orang tua dan juga para orang tua dimanapun berada yang Allah muliakan, yang diamanahi putri-putri yang soleha yang masya Allah. Ternyata niat yang baik itu tidak cukup cuma niat, tetapi harus dibarengi cara. Niat baik ingin jodohkan anak dengan orang yang baik versi orang tua ya, dan itu sebenarnya tradisi di masa lalu, di mana ayah-ayah itu di masa lalu itu mereka tidak menjadi juri dalam pernikahan anaknya. Kalau hari ini kan kebalik, orang tua jadi juri. Seharusnya kan orang tua jadi EO. Nah, karena wali. Iya. Peran wali itu hari ini kadang cuman ya menikahkan secara simbolis. Sementara proses semuanya itu nanti diawali dengan penjurian. Makanya kadang ada store ini, Pak, ini ada ikhwan begini. Oh, ntar saya eliminasi atau apa? Di audisi dulu. Audisi. Ya ini kadang yang terjadi. Kita cuma jadi juri bagi pernikahan anak kita. Ini nasihat saya, kita bersama sebagai orang tua dimanapun ya. Mari kita jadi juri. Nah, sebenarnya niat orang tua sudah betul. Karena memang tradisi dahulu itu para orang tua di kalangan para sahabat mereka malah besanan. Nah itu ayo besanan itu ya menawarkan anak masing-masing, menawarkan anak, menawarkan ponakan. Lihat sahabat Abu Bakar keliling kan, ya mencari sahabat Umar mencarikan jodoh putrinya, ditawarkan sahabat-sahabat ini karena ayah itu pengen anaknya dapat jodoh itu. Kita khususkan dulu itu. Tapi tadi saya sampaikan niat yang baik perlu dengan cara yang baik. Ya ngobrol, diskusi, minta pendapat. Intinya diawali dengan saling menghargai, itu adalah untuk kebaikan langkah berikutnya. Jadi kalau di depan tuh kita sudah pokoknya, nah ini sudah pintu keburukan. Pintu keburukan, pintu kedoliman, pintu kekufuran. Egois gitu. Iya, pintu kekufuran karena nanti ketika di tengah perjalanan banyak kita itu terpaksa dalam melaksanakan sesuatu. Ya, kemudian dipaksa, bukankah itu kedoliman? Kita nolaknya bisa kufur. Ya padahal yang kita tolak siapa? Orang tua, kemudian suami, kalau kamu terpaksa dan sebagainya. Jadi dengan egoisme yang tadi bisa malah madharat lebih besar, kedoliman yang lebih besar. Apa kita nggak takut sebagai orang tua kita terkena dosa dolim? Al-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman itu menjadi sebab kegelapan kelak kita di hari kiamat. Makanya ya niat yang baik betul. Kita pun sebagai anak juga paham, insya Allah orang tua pasti menginginkan yang terbaik. Ya, kita perlu berdiskusi kenapa ayah memilihkan saya ini.
apa alasannya, ini boleh lah kita ngobrol kan. Jadi itu bagian dari cara yang baik tadi Ustaz, ya? Iya, cara. Jadi niat nggak cukup, harus cara. Itu poinnya kalau dipaksakan. Kemudian terkait tentang masalah jodoh. Dulu ada di masa Nabi SAW seorang wanita bernama Jamilah. Kemudian setelah pernikahan tidak serak ya. Kalau tidak salah namanya Qais bin Sabit ya. Itu Sabit bin Qais ya, Sabit bin Qais. Jadi wanita ini, Jamilah ini, ngadu kepada Rasulullah SAW. Sabit bin Qais itu bukan orang sembarangan. Salah satu khotibnya Nabi SAW. Artinya dari sisi agama itu baik. Cuman ya tadi dulu itu belum ada fase nazar sebagaimana hari ini ya. Makanya nanti itu Rasul menanyakan, Anda sudah lihat orangnya atau belum? Kalau belum ya lihat dulu. Itu kan proses berikutnya. Sebelumnya ya pokoknya bapaknya menjodohkan ya begitu. Kemudian terjadilah pernikahan. Nah ini Qais bin Sabit, Sabit bin Qais ya. Sabit bin Qais dan Jamilah ini ternyata setelah menikah mereka nggak serak. Hatinya Jamilah itu pokoknya nggak ada masuk iya, nggak ada masuk dalam hatinya. Ya salah satunya karena lihat fisik dan sebagainya, kok tambah hari kok tambah gitu loh ya. Jadi ya yang ngadu kepada Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis, saya bacakan hadisnya. Ada hadisnya. Amma inni ma'aibu alaihi. Saya itu nggak menganggap aib, ada aib di suami saya ini. Kenapa? Karena dari sisi agama Qais itu adalah orang yang baik ya. Sabit bin Qais adalah orang yang baik ya. Kemudian bukan pula pada akhlaknya, wahulukin waladin, bukan pada akhlaknya Sabit, bukan pada agamanya. Jadi sisi akhlaknya bagus, agamanya bagus. Walakinni, akan tapi aku akrahul kufru fil Islam. Aku takut malah nanti banyak kekufuran terjadi. Karena hati tadi, nah berarti Islam kan mengakomodir itu. Masalah hati. Iya, diakomodir. Maka kata Rasulullah, maukah kamu mengembalikan apa yang pernah diberikannya, maksudnya mas kawinnya. Ya kalau mau ya sudah, dibolehkan oleh Nabi SAW. Ya jadi sebenarnya begini, nggak serak itu dari apanya dulu. Yang nggak boleh dan dicela itu, nggak seraknya adalah karena kita melihat dari sisi agamanya. Contoh nih, aku nggak suka dia itu ikut pengajian. Nah, ini termasuk nggak seraknya yang tercela ya. Nggak seraknya yang nanti akan bermasalah. Ya, kemudian nggak seraknya karena mungkin itu ada jenggotnya dan sebagainya, atau menyindir hal-hal yang memang dalam syariat ada. Itu. Makanya kita harus tanyakan dulu, nggak serak kita karena apanya. Kalau hanya sekitar karena zuhirnya, maka Islam mengakomodir. Islam mengakomodir itu karena zuhirnya. Tapi kalau karena terkait masalah agamanya, akhlaknya, hati-hati kalau menolak malah terjadi fitnah yang besar. Ya sebagaimana hadis yang dulu pernah saya sampaikan terkait masalah sabar menanti jodoh, kalau tidak salah judulnya waktu itu. Saya sampaikan hadis Nabi SAW, ketika datang kepada kalian siapa orang yang kalian ridho dari agamanya, akhlaknya. Jadi akhlaknya bagus, kemudian agamanya bagus, kalian kok tolak, jangan sampai. Maka Rasulullah SAW maka nikahkanlah itu. Karena kalau tidak maka akan terjadi fitnah yang sangat besar. Jadi jangan sampai ketidaksukaan kita nggak seraknya malah dalam urusan masalah akhirat, nggak boleh. Jadi yang diakomodir itu ketika kita nggak seraknya dalam urusan yang tadi, yang membuat kita kalau melihatnya malah sumpah terus, atau kalau ngobrol nggak nyambung. Iya begitu ya. Itu Islam mengakomodir. Ya gitu. Berarti hal yang perlu diperhatikan pertama adalah kita itu dasarnya karena apa, Ustaz ya? Betul. Dasarnya karena apa? Itu salah satunya. Ya. Terus ini gimana Ustaz? Kalau ternyata dia sudah terlanjur menikah nih Ustaz? Seperti cerita tadi ya. Yang gini. Kalau sudah seorang itu menikah, penting kan kita dalam perjalanan bahtera kita itu muhasabah, introspeksi. Pertama ya jelas seseorang itu membahas visi misi. Kira-kira ini kita bisa lanjut Kak dengan visi misinya. Kalau memang takut kekufuran maka dua opsi memang dibolehkan. Sebagaimana kisah Sabit bin Qais tadi, opsi pertama. Kalau memang kita menganggap bahwa nanti banyak akan terjadi kekufuran, kita berat untuk menjadi hamba yang lebih baik,
ya artinya malah mandorotnya lebih besar, maka boleh menggunakan dalil Thabit bin Qais yang dan istrinya Jamilah tadi. Boleh, silahkan. Tapi ketika kita bisa duduk bareng, bisa duduk kemudian ternyata perbedaan kita masih bisa ditolerir. Tujuan kita juga sama kok, akhirat. Apa sih yang dicari? Mungkin sudah cair seperti itu, saling melengkapi dan yakin kalau ada yang kurang mau akan dilengkapi dan saling melengkapi, dan yakin nanti kita akan bisa saling nasihati, ya sudah, dijalani, disabari, di situ ada kebaikannya. Di situ ada kebaikannya. Masya Allah. Oke. Itu tadi teman-teman kita mendengar jawaban dari Ustadz Nur Sobah bahwa itu tadi ya, pertama kita harus tahu dulu kenapa kita tidak seraknya. Selanjutnya barulah kita mencontoh sikap yang kita ambil dari cerita Rasulullah tadi Ustadz ya. Ada beberapa pilihan contoh tadi ya. Yang mudah-mudahan jawaban dari Ustadz Nur Sobah membantu teman-teman tadi yang bertanya, dan mungkin ada yang punya kasus yang sama. Ini bisa kalian ambil ibrohnya dan diterapkan di kehidupan kita. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang pengen bertanya juga, mudah-mudahan bisa kunjungi kita di Instagram maharofficial.id. Di bio ada link yang bisa diklik untuk selanjutnya bertanya di dalam form. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya kita baca dan akan dijawab oleh Ustadz Nur Sobah. Oke, sekian pertemuan kita kali ini Ustadz. Baik, semoga teman-teman jodohnya didekatkan. Iya, semoga di waktu tepat dengan orang yang tepat, tidak tergesa-gesa, juga tidak lama-lama. Di waktu yang tepat atas izin Allah. Siap. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Karena like, share, dan subscribe itu gratis dan juga mengundang pahala Ustaz ya. Menyebarkan pipa-pipa kebaikan. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat teman-teman. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.